Halo my love, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di General Reading. Kali ini temanya tentang kejutan untuk dirimu. Jadi aku udah buat pick a card. Untuk kalian yang lebih suka pick a card, tinggal cek aja video sebelumnya. Ini adalah generalnya. Jadi ini untuk kolektif, untuk ngebooster energi positif dirimu, untuk memberikan kebahagiaan. So, tetap walaupun this is fun reading, sorry. Aku tetap akan nyisipin energi positif dan pesan-pesan yang penting untuk dirimu. Jadi fokus ke diri sendiri, hempaskan dulu pikiran tentang orang-orang lain atau bahkan overthinking tentang sesuatu, diredakan dulu. Semakin kamu relax, semakin mudah. Untuk disclaimer lainnya, aku tulis aja di bawah. Perlu diingat ini adalah timeless reading. Mau kapanpun kamu menonton, teraplikasikannya saat kamu menonton, dan aku percaya tidak ada yang kebetulan ini. So, siapapun yang klik video ini, pesannya untuk dirimu. Kita langsung lihat ya. Jadi ini kejutan yang menunggu dirimu, yang akan terjadi dalam hidupmu. Kejutannya, ada judgment langsung. Kalau aku lihat gini, kalian sudah menjalankan karma-karma kamu selama ini, karma baik dan karma buruk. So yang aku lihat di sini sarannya adalah lebih bisa memahami apa yang terjadi di dalam diri. Kadang-kadang mungkin datangnya mungkin dengan perasaan yang bingung, perasaan yang berkecamuk. Itu tandanya kamu harus berkontemplasi. Pikirin lagi apa yang telah kamu lalui selama ini, pelajaran-pelajaran yang datang itu ada maknanya. Kalau kita tidak mampu untuk memahami maknanya, kita akan terus dikasih pelajaran yang sama, gitu. Jadi untuk mempunyai kelulusan dari karma-karma itu, kita harus mampu untuk pahamin, gitu. Kenapa ya aku ketemu orang-orang kayak gini? Kenapa ya aku ada di situasi seperti ini? Pelajarin dulu, gitu. Karena judgment itu adalah waktunya kamu untuk bisa menilai apa yang terjadi dan menjalankan atau melakukan kegiatan sesuai sama kebaikan diri kamu atau arahan hatimu sendiri. Kamu sedang dinilai sama semesta, lakukan segala sesuatu untuk tujuan menanamkan kebaikan. Terus kejutannya adalah banyak banget dari kalian di sini akan melakukan perubahan yang cukup drastis untuk melakukan panggilan hati. Contoh misalnya, kamu kerja nih selama ini di perusahaan atau di kantor. Sebenarnya kamu tahu nggak cocok. Sebenarnya kamu tahu ini tuh bukan callingnya kamu, bukan panggilan untuk kamu. Akhirnya melakukan sebuah gebrakan. Ya udah, I'm done untuk meluangkan atau membuang-buang waktuku. Sekarang fokus untuk bisa membangun kehidupan aku sesuai sama apa yang aku mau, gitu. Jadi ini keadaannya seperti itu. Nah, yang aku lihat di sini juga banyak banget dari kalian yang move on dari situasi yang memang bukan lagi untuk dirimu, atau bahkan move on dari seseorang yang bukan lagi untuk diri kamu. Beberapa dari kalian perubahannya cukup ekstrim dalam bentuk perpindahan. Jadi untuk memulai lembaran baru, ada banyak banget dari kalian yang kayaknya aku harus pindah deh, gitu, ke suatu tempat. Yang aku lihat di sini ada sebuah perpindahan itu, gitu. Perpindahan itu bukan berarti kayak kamu lari dari masalah, enggak. Makanya tadi aku bilang kontemplasikan dulu, pahamin masalah-masalah yang datang kemarin, intinya apa, baru nanti kamu berjalan maju. Nah, yang aku lihat dari energi The Page of Coins, ini ngomongin soal planning, soal finansial. Kalau aku lihat bakalan lebih rapi lagi. Beberapa dari kalian mungkin akan lebih banyak nambah ilmu atau nambah literasi finansial. Itu akan sangat ngebantu. Any grieving, penyesalan, kesedihan, sesuatu yang terjadi di masa lalu itu bakalan jadi topik utama untuk saat ini. Jadi lebih bijak untuk bisa menghadapi sesuatu yang memang dari kemarin kamu abaikan, gitu. Kalau udah ada sebuah perubahan, sesuatu hal yang memang udah gak pas lagi untuk diri kamu, udah waktunya untuk let go. Karena udah waktunya bukan nangisin soal masa lalu,
penyesalan, karena udah terjadi ya udah terjadi. So apa yang harus difokuskan adalah embracing something changing in your life, menerima sebuah hal yang berubah dalam hidup, mau itu perubahan kegiatan, lifestyle, orang-orang berubah, ya udah nih udah berubah gitu, kita nggak bisa putar kembali waktu gitu. Jadi sudah harus mampu untuk menerima apapun yang terjadi, baru nanti dikasih lembaran baru. So, kedepannya ini ada sebuah keharmonisan. Mungkin beberapa dari kalian udah usaha banget ya mengharmoniskan hubungan kamu sama keluarga. Cuman di sini aku lihat ada sebuah selebrasi. Beberapa dari kalian ini spesifik ya, yang aku lihat permasalahannya mungkin kemarin sempat nggak disetujuin apapun yang kamu lakuin gitu. Untuk contoh memilih seseorang atau bahkan pekerjaan atau apapun nggak disetujuin sama keluarga. Nanti kamu dapat blessing ya gitu. Nanti ada poin dimana kamu diberikan restu sama keluarga. Untuk beberapa adik kalian ini lebih seperti kayak hubungan yang kemarin mungkin agak dingin dihangatkan gitu. Terus yang aku lihat Ten of Cups itu kejutannya adalah ada selebrasi di dalam keluargamu gitu. Ada sebuah perayaan gitu. Perayaan atau kelahiran. Kelahiran bisa secara harafiah di keluarga kamu ada yang melahirkan, atau bisa dibilang ada sebuah hal baru yang dilakuin di dalam keluarga, entah itu bisnis baru, entah itu tadi rumah baru, tempat tinggal baru gitu. Jadi ada keadaan seperti itu. So, aku bakalan lihat dari tarot card-nya lagi. Kejutan untuk dirimu yang terjadi dalam masa dekat. What will happen in the future? Surprises. Gini, yang tadi aku bilang soal experience, pengalaman hidup. Ini lebih spesifik ke arah percintaan. Mungkin beberapa dari kalian udah hopeless soal percintaan gitu, atau udah pernah merasakan dikhianati, disakitin. Ada orang-orang yang terbelenggu sama rasa sakitnya. Contoh misalnya ditusuk gitu. Fokusnya momen-momen ditusuk, tapi tidak fokus dengan afternya seperti apa. Kan akhirnya ditunjukkan kalau orang yang menusuk itu orang yang salah gitu. Jadi tidak lihat blessingnya. Ketidakmampuan manusia untuk melihat anugerah itu yang menjadikan manusia tersebut stuck gitu, terjebak. Jadi sebenarnya walaupun ada masalah, ada sesuatu yang menyakitkan, ada blessing di situ, ada anugerah di situ. Tapi kalau kita tidak mampu untuk ngerasain, kita nggak akan benar-benar ngedapetin itu gitu. Kita tidak akan benar-benar bisa, oh ya ternyata ada blessing nih gitu. Jadi pemahaman itu nggak ada gitu, karena tidak membiasakan diri untuk menerima itu. Tapi kalau ada manusia yang oke, aku disakitin, tapi ternyata anugerahnya adalah aku mengetahui orang yang menyakiti aku adalah orang yang salah gitu. Akhirnya menerima fakta, menerima keadaan. Dia bisa lebih move on. Jadi bisa lebih berdamai sama si masalah-masalah yang datang. Berdamai sama keadaan yang sudah terjadi. Akhirnya mampu untuk belajar. So next time, untuk menjalani kehidupan sebelumnya, dia udah punya bekal gitu. Karena pelajaran yang kemarin, experience yang kemarin itu dipahamin sama dia. Tapi kalau misalnya tidak mampu untuk dipahamin, akan ada lagi lesson ya. Mungkin lessonnya sama gitu, pelajarannya sama atau ujiannya sama, soalnya sama mungkin, tapi ada sesuatu yang beda gitu. Bisa sama orang yang berbeda gitu, bisa dalam waktu yang berbeda gitu, tapi tetap sama intinya gitu. Makanya kita harus memahami itu. So, everything that you have sekarang, ini waktu buat dipelajarin. Masalah, kebahagiaan, anugerah yang datang, dipahamin semua dulu, gitu. So, kalau aku lihat di sini, ada hope kejutannya soal percintaan. Ada seseorang yang menganggap diri kamu layaknya partner, ada seseorang yang menganggap diri kamu layaknya seseorang yang bisa mendampingi dia, gitu. Ini spesifik untuk percintaan. The Three of Swords biasanya kan ngomongin soal heartbreak gitu, heartbroken. Cuman ini kan sesuatu yang memang udah kejadian gitu.
Di sini kalau gambarnya udah, ini ada box hati tertusuk-tusuk, but di sini juga ada journal, ada buku yang bisa kamu tulis atau ada pelajaran yang bisa kamu ambil gitu. Ini sudah tumpah, istilahnya udah kejadian gitu, tapi kita harus mampu untuk bisa menyerap pelajaran dari situ. Yang aku lihat di sini, journaling akan sangat ngebantu kamu untuk bisa memahami hatimu sendiri, hatimu yang luka itu, yang trauma itu, kamu bisa pahamin dengan journaling gitu. Kalau misalnya nggak tahu journaling startnya dari mana, start dari meluapkan apa yang kamu rasakan, apa yang kamu takutkan, apa yang bisa bikin kamu survive di kehidupan ini, apa yang bisa bikin kamu bahagia di kehidupan ini. Nanti seterusnya bakalan ngalir aja gitu. Dan di sini ada the Seven of Swords. Yang aku lihat di sini dikasihnya banyak. Yang udah di tangan kamu banyak. Belajar untuk mensyukuri hal-hal kecil dulu. Lalu kejutannya adalah partnership. Ini dibarengin sama tanggung jawab gitu. Jadi kamu dikasih nih peluang untuk bersama-sama seseorang atau memiliki cinta dalam kehidupan kamu, tapi dibarengin sama tanggung jawab. So apapun yang kamu minta, belajar untuk bisa menerima tanggung jawabnya. Akan dikasih, tapi dibarengin sama tanggung jawab gitu. Jangan sampai kamu lebih lemah dari tanggung jawabnya. Jadi harus lebih kuat dari tanggung jawabnya. Istilahnya, kamu meminta koneksi, meminta relationship, atau meminta rezeki, beratnya itu semuanya 20 kilo contohnya. Tapi kemampuan diri cuma 10 kilo, pasti akan kewalahan. Tapi kalau misalnya kamu punya kemampuan untuk memikul 30 kilo, berarti itu adalah sebuah anugerah yang bisa kamu rasa puas, menemukan rasa puas di situ. Jadi kadang-kadang kita harus menanggalkan hal-hal yang memang berat untuk diri kita gitu. Oke. The bottom of the deck ada the Chariot di sini. So next time kejutannya ini lebih seperti kayak kamu mau ini atau mau itu, dikasih pilihan gitu. Jadi kebanyakan mungkin ini akan lebih ada peluang untuk karir, peluang untuk finansial dibarengin sama pilihan peluang untuk percintaan. Kamu pilih yang mana? Harus tahu jawabannya, apa yang kamu butuhkan. So kalau bakal lihat dari Oracle card, kejutan untuk dirimu. Oke. Ada battle dalam diri sendiri yang harus kamu selesaikan. Kadang-kadang yang kamu takutin adalah ketakutan yang terbesar di dalam diri sendiri. Kadang-kadang musuh terbesar adalah ketakutan diri kita sendiri. Sebenarnya di luar nggak ada apa-apa. Sebenarnya hal-hal di luar sana itu hal-hal yang gampang untuk kamu lalui. Cuman beratnya gara-gara kita punya ketakutan. Jadi hadapin dulu ketakutanmu. Terus di sini ada energi the mountain. Gini, kayak bentuk komitmen. Beberapa mungkin dari kalian punya komitmen issues, bisa jadi karena sesuatu di masa lalu atau cara orang tua kalian memberikan contoh di dalam hubungan rumah tangga. Ini kan komitmen, apapun bentuknya komitmen issues itu harus dipahamin, harus dihadapin gitu. Yang aku lihat untuk komitmen pun atau untuk cinta pun ada momen harus berjuang. Cuman kamu gak akan berjuang sendiri di sini. Di sini ada energi Libra, energi Pisces, Scorpio, Cancer, ada Aquarius, ada juga Gemini kalau aku lihat. Jadi kalau kamu mau yang soal zodiak, cek Sun, Rising, Venus, dan Vedic Rising. Jangan lupa zodiak itu juga sebagai penanda aja gitu. Kalau misalnya aku nggak sebutin zodiak kamu, bukan berarti bukan untuk kamu. So ini aku bakalan lihat simbol-simbol yang bakalan kamu lihat, mungkin ke arah kayak birds, burung, cincin, atau mungkin kayak surat gitu. Kamu bakalan surat atau sering lihat kayak tinta yang tumpah, journal. Di sini ada illumination. Beberapa dari kalian itu mungkin juga bakalan banyak ngeliat sinyal dari lilin, lampu, lentera. Illumination itu juga bentuknya seperti pencerahan. So, kejutannya adalah untuk kalian yang ngerasa bingung atau terjebak di situasi apapun, akan ada jalan keluarnya. Di sini ada release. Apa yang bisa kamu lepasin untuk bisa ngeraih apapun yang kamu pengen. Itu harus tahu. Release sesuatu yang memang udah tidak lagi untuk dirimu gitu. Sama kayak pohon ini. Pohon itu bisa tumbuh,
dengan indah saat dia merilis atau melepaskan daun-daun yang sudah mati gitu. Kalau nggak dilepasin ikutan mati juga lama-lama pohonnya. Sama kayak dirimu sendiri. Kalau misalnya ada sesuatu yang nge-draining energi kamu, bikin kamu sedih, kamu nggak lepasin itu lama-lama akan menggerogoti dirimu sendiri. Jadi harus pintar-pintar untuk melepaskan. Mana yang harus dilepaskan, mana yang harus di-keep. Ada roses, ada keindahan, ada sesuatu hal yang bisa dibilang memuaskan visualmu gitu. Ini bisa saja perubahan fisik atau memang lifestyle atau perubahan hidup, pola hidup yang ngebantu untuk kayak glow up lah gitu di fisik. Bisa ngelihat simbol-simbol buku, rel kereta atau kereta api, ship, perahu, kapal, pesawat, karena itu ada momen perpindahan di situ. Yes, ada long journey. Ini bisa secara harafiah, beberapa dari kalian kejutannya adalah perjalanan yang cukup jauh untuk pergi ke suatu tempat. Dan banyak banget dari kalian yang menemukan love yang cukup intens. Jadi cinta yang cukup intens. Ini kalau aku lihat menemukan sebuah misteri. Bisa misteri tentang kehidupan kamu sendiri, tentang keluarga kamu, atau bahkan tentang someone, tentang seseorang. So, aku bakalan lihat lagi dari sini. Message for you. Ada the universe. Kalau aku lihat di sini, mungkin beberapa dari kalian bakalan lihat simbol-simbol atau sinyal-sinyal dari semesta langsung. Ada kejadian-kejadian celestial atau kejadian-kejadian di angkasa yang bakalan sangat signifikan untuk perubahan diri kamu. Bisa saja saat full moon, new moon, atau bahkan di sini melihat koneksi dari orang-orang sekitar yang pernah kamu temui gitu. Heal, first it hurt, then it change you. Sesuatu yang menyakiti kamu awal-awal pasti rasanya akan ngilu banget, sakit, tapi lama-lama akan merubah dirimu sendiri. I know, kamu udah tahu jawaban apapun yang kamu cari, lebih percaya sama diri sendiri. Nobody else is you, that is your superpower. Tidak ada yang seperti diri kamu, itu adalah superpower kamu. So, aku bakalan lihat ini apa yang bakalan helping you survive this, apa yang ngebantu kamu buat surviving atau bertahan saat ini. Hydrate, jangan lupa menghidrasi badanmu, minum air putih, bisikan kata-kata positif saat kamu minum air putih. Itu air itu bisa menangkap energi. Dream journal, bikin jurnal untuk mimpi-mimpi kamu. Connect with crystal juga akan sangat ngebantu. Misalnya kamu nggak tahu crystal apa, coba apa yang kamu butuhkan saat ini. Cinta kah? Berarti kamu lebih butuh rose quartz contohnya, atau sesuatu yang netral kayak clear quartz juga boleh. Alone time, butuh waktu untuk sendiri, untuk bisa nge-charge atau nge-recharge energimu sendiri. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu tahu berlanjut, bisa book reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. If you like this video, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share in the next reading. Bye.